Iya. Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Saya Hera. Di channel ini saya mau ngenalin teman-teman ke orang-orang di lingkungan saya, orang-orang yang saya pikir hebat, nggak cuma dalam bisnis dan karir, tapi juga dalam kehidupan, gitu. Yang datang hari ini teman kerja saya dulu di majalah, ya, di majalah Gaya Hidup yang kondang itu. Yang kondangin banget itu. Kondang banget itu ya. Namanya Afra. Hai, thank you Mbak Hera, aku diundang loh. Long Aku yang time no thank you. see. Iya banget ya. Udah 10 tahun lebih nggak ketemu Iya, Afra. Paling cuman update-update di IG ya. iya. Ingat dulu waktu Afra masuk ke Femina tuh, heboh gitu ya. Cowok-cowok ya, soalnya cantik gitu kan. Udah gitu muda ya. Mudah. Jadi, semuanya, Afra, Afra gitu kan. Bisa aja. Nah, Kebalik, kebalik. jadi kalau misalnya kita mau nego sama bagian artistik gitu ya, bagian layout gitu, kita mau nambah halaman atau minta kurang halaman gitu, itu negonya agak berat, kita bisa nyuruh Afra. Afra yang ngomong sama Izam biar dikasih gitu. Bisa Bang. Bully ya dulu ya. Iya. Gitu ya. Gitu. Nah, hari ini kita mau curhat dari hati ke hati sama Afra ya. Kita mau deep talk gitu ya. Tentang apa? Tentang keputusannya Afra untuk tidak punya anak. Tapi teman-teman harus dengar dulu alasannya ya. Harus dengar ceritanya dari awal sampai akhir supaya bisa ngerti gitu Merasakan. kenapanya dan mungkin merasakan juga gitu Mm. apa yang terjadi sama Afra sampai Afra memutuskan untuk oke, selesai aku dalam usaha ini. Gitu ya. Oke, jadi nikah kapan tuh, Fra? Nikah itu 10 tahun yang lalu. Oh, udah 10 10 tahun tahun yang ya. lalu. Saat itu umur aku udah 30 tahun sih Mbak Hera. Jadi bisa Oh. dibilang sebenarnya agak telat gitu. Hmm. Kalau dari cita-cita pribadi gitu, Mm-mm, mm-mm. kan sebelum menikah tuh pengennya tuh pengennya waktu itu adalah nikah Mm-mm. umur di 27, 28. Jadi di Ya. angka umur segitu aku udah bisa punya anak Mm-mm. Udah gitu. pernah Udah melahirkan pernah ya. melahirkan gitu. Mm-mm. Tapi nikahnya agak telat di umur 30. Mm-mm. Jadi saat nikah itu pun Mm-mm. aku nih agak keburu-buru nih untuk punya anak sebenarnya Mm-mm. kepengennya. Pengen Karena langsung hamil gitu ya. pengennya langsung hamil. Mm-mm. Jadi gap antara suami aku dan anak juga Mm-mm. nggak terlalu jauh gitu. Mm-mm. Alhamdulillahnya Mm-mm. setelah menikah 3 bulan setelah menikah aku hamil. Hamil. Hamil, tapi sayangnya di usia 1 bulan janinku nggak berkembang. Akhirnya aku keguguran. Mm-mm. eh, Ya sudah, kan kalau biasanya nih orang-orang kalau baru pertama kali hamil itu kayak Mm-mm. keguguran hal yang wajar. Tapi Ya. menurut aku sih harusnya enggak ya gitu. Mm-mm. Pasti ada hal-hal Kenapanya? kenapanya Heeh. gitu. Safra ke dokter, periksa. Iya, enggak sih saat itu aku Heeh. nggak cari tahu aku kenapa, tapi ya udah jalan aja, mmm, berpikir bahwa mungkin aku harus makan lebih benar, Oke. olahraga lebih teratur, kayak gitu. Alhamdulillahnya lagi, aku dikasih hamil lagi Mbak Hera, setelah Setelah? 6 bulan keguguran, Oh, oke. kasih hamil lagi, seneng banget plus campur cemas, Hmm. karena ada histori Ya, sebelumnya ya. ya. Eee Pas ke bulan kedua ya, Mm-mm. alhamdulillahnya itu lancar ya, Ya, ya. sampai aku bisa mendengar detak jantung janin aku, happy banget itu tuh aku ngerasain happy-nya ibu, Mm-mm. calon ibu tuh kayak apa aku bener-bener ngerasain, Jadi nih gitu ya jadi pikirannya nih, waktu itu, ya bisa nih. bisa nih gitu dan, mulai mengurangi aktivitas juga karena saat itu kehamilan aku tuh payah banget. Jadi tuh, eee,
payah tuh dalam arti aku nggak bisa bangun tuh kayak karena teler banget ya, teler banget, Mual, mual, pusing gitu? pusing selama, 3 bulan. Oh, After itu, heeh, aku udah mulai normal lagi nih. Kata-kata mhm. orang tua sih 3 bulan tuh emang lagi masa-masanya pertumbuhan Iya janin ya, iya, mhm, gitu. Jadi seperti mhm, itu, walaupun nggak semua orang ngalamin hal yang sama, gitu. mhm. Jalan ke 4 bulan, aku waktu itu mau periksa ke dokter dan mamaku nih udah mau, apa namanya, Tisu ya? udah mau udah Udah. mau, eee, syukuran 4 bulan. Oh gitu? Iya, tapi entah kenapa hati kecilku bilang, "Entar dulu deh, habis dari dokter ya," gitu, habis Mmm, dari dokter. mhm. Aku jadwal dokter, aku berpikir, "Nggak ada apa-apa," kayak kunjungan ke dokter Sehat waktu sehat, itu? heeh, walaupun emang kondisi aku tuh kayaknya lagi nggak enak badan banget gitu, tapi aku pikir itu dipengaruhi ya Karena kehamilan, kehamilan? heeh. Pas aku sampai di USG, janin aku nggak berdetak jantungnya, Mbak Hera. Oh gitu. Ya, bingung, Heeh. sedih tuh kayaknya aku belakangin dulu tuh cuman bingung kenapa? Jadi Kenapa waktu sih? diginiin dokter, "Mana nih?" Gitu? Iya, mana nih kok nggak kedengeran detaknya gitu. Heeh "Ibu ngerasain apa?" Kata dokter waktu heeh, itu. "Ya aku cuma kayak meriang aja sih," gitu. Ya tapi aku pikir tidak ada flek, terus mhm. aku, apa, normal gitu, makan normal, segala macam Kita normal. ada itu satu lagi Kak, tes rubella Aku rubella? aku setiap, Mmm, bulan aku tes tes apa, virus-virus semua ya? virus-virus, Heeh. heeh, virus-virus. Karena kan memang aku suka binatang kan. Iya iya. Nah, itu Mhm dianjurin sama dokter untuk mhm. tes dan selalu negatif, Selalu negatif, heeh, bahkan bersih ya? bersih, bahkan tes terakhir juga Mhm seperti itu. Makanya mhm aku kaget gitu. mhm Tapi ya kita manusia ya. mhm. Aku waktu itu sama sekali nggak inget Waktu itu cuma sama mama? sama Suami? suami. Sama suami? Aku cuman yang di pikiran aku kenapa kok hilang hilang gitu. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya, tadi ada masalah teknis gitu. Jadi, gimana Fra, setelah akhirnya terpaksa, yang kehamilan kedua ini gagal lagi, Mhm. lalu, apa yang terjadi sama Afra? Jadi aku sempet cek juga ke dokter lain. Jadi Mhm sebelum dikeluarin janin aku mhm sempet cek ke dokter lain. mhm Bener nggak sih yang nggak ada gitu. mhm mhm Tapi ternyata memang sudah nggak berdetak lagi jantungnya. mhm, Ya saat itu aku cuma bisa pasrah Mbak Hera gitu. mmm, mhm, Stres, iya. kehilangan, apa kata orang ya gitu. Nggak Temen sempet kepikir itu juga, orang Iya, akan karena mikir teman-teman apa? aku tuh udah tahu aku hamil Mhm besar, karena kan perutnya juga besar kan. mhm Udah 4 mhm. bulan tuh Udah kelihatan udah lah orang lagi kelihatan lah hamil, orang heeh, lagi hamil gitu. mhm. Eee, juga aku juga sempat mikirin perasaan suami aku saat itu. Iya iya, banyak ya yang dipikirin. Apalagi aku saking stresnya, aku Mhm sempat berdiam diri di kamar. Aku keluar cuma buat makan. mhm Aku kerjaan aku tiap hari cuma nangis mhm dan berdoa mhm sambil bertanya-tanya, "Ini mhm Tuhan apa sih yang salah gitu? Apa mhm. sih yang salah dalam tubuh aku gitu. Oh, Tapi heeh untuk heeh. cari tahu di jangka waktu lebih dekat aku nggak berani gitu. Kayak Mmm, ada rasa masih cemas, masih mhm takut dan suami aku alhamdulillahnya saat itu bilang, "Ya udah deh tenangin diri dulu, mhm kita nggak usah berpikir apa-apa dulu." Sedangkan aku tetap Mbak Hera berhitung waktu. mhm. Karena aku udah mau 32 ya waktu itu ya, pas Mmm, pas keguguran tuh mhm udah mhm 32. Aku ngerasain aja sih waktu, hamil yang kedua itu, yang sudah besar itu, mhm. berasa Mbak itunya, badannya saat hamil tuh ngep, gampang capek gitu kan. Aku pengen maksudnya memang pengen hamil tuh ya di usia-usia yang aku tuh masih Kuat, kuat mhm gitu. mhm Sejalannya waktu aku lebih banyak menikmati hidup, tapi
eee, selalu keinget Apa apa yang diingat tentang dia? anak aku ya, Iya, heeh. maksudnya apalagi, eee, usia gitu. Jadi kalau ngelihat teman-teman aku dengan anaknya, aku dalam hati, Oh, ini akan seumur anakku nih, hmm, gitu. Oh iya karena ada oh yang gitu. barengan gitu atau, Heeh. kalau anak aku masih Itu ada, udah 10 tahun tapi Afro tuh kalau cerita masih sedih ya. Heeh, masih gitu masih nangis, iya heeh. Gitu kerinduan sebetulnya ada pasti kerinduan iya seorang wanita buat punya keturunan ya, iya, ada juga gitu ya, mhm, heeh. gitu Terus lalu selama itu setelah, tenang, setelah Ofra tenang merasa sehat lagi mhm mentally, itu mhm. coba lagi untuk Iya, punya sambil anak? cari-cari dokter yang memang lebih kompeten dan Mhm, aku tahu bahwa, tubuh aku nih special treatment ternyata gitu dan mmm, nggak boleh apa ya, cuekin gitu ya, mhm gitu. mhm, Dan aku saat itu lagi mengerjakan project, menulis sebuah buku tentang, mmm, program KB di Indonesia oh, dan itu menurut aku takdir banget karena aku menemukan narasumber mhm, yang ternyata juga, dia profesor di UI dan oke beliau praktek di, RSCM Kencana sebagai Obgyn. oke. Lalu, eee, ya itu aku merasa kayak, "Apa ini takdir Tuhan ya?" Aku menemukan jawaban. Karena selama ini bertanya-tanya Iya, ya, kenapa sih? Heeh, walaupun aku keguguran. tanya teman-teman aku, dokter siapa yang bagus, tapi kok Mhm, aku datengin Mbak Hera, aku mhm, nggak klik ya gitu. mhm Ternyata mhm, sama beliau, aku tuh nyaman, nyaman banget, terus aku nggak malu nyeritain apa yang terjadi di tubuh aku saat iya itu. iya, Nah, after wawancara untuk narasumber, penulisan buku, mhm, eee beliau menyarankan untuk aku tes, lebih lanjut, atau, "Ya udah yuk kalau mau program hamil, eee, insya Allah bisa," gitu, "kita tes dulu apa sih yang terjadi dalam, badan kamu nih," mhm, gitu. Aku, eee, ke itu tuh tahu sendiri ya RSCM tuh kalau pasiennya banyak banget kan, mau ketemu dokter jam 1 dari jam 7 pagi aku udah ngantri, gitu. nganter itu ya? Ngantri banget Mbak Hera. Itu padahal dulu-duluan datang, ternyata jam 7 ada yang lebih dulu, dari jam sampai 5:30 tuh mereka udah ada yang ngantri gitu, Ampun, 5:30 pagi gitu. mhm, Lalu aku di situ, surprise banget ternyata, di RCM Kencana itu, teknologinya, USG-nya sangat mumpuni ya. mhm, Nggak seperti, rumah sakit sebelum-sebelumnya yang aku datengin, mhm, di situ kelihatan bahwa rahim aku darahnya berapa yang mengalir di situ, lalu, telur aku berapa saja yang siap dibuahi, bener-bener lengkap, mmm, selengkap-lengkapnya se saat itu nggak cuman aku yang heeh, periksa, tapi juga suami aku. oh gitu, Suami aku dibilang oleh dokter hasil, observasinya mhm, sangat bagus, karena suami aku saat itu super juga ya pokoknya? iya, pokoknya saat ini suami aku emang juga jarang merokok ya gitu Mhm, dan emang hidupnya sehat, olahraga terus gitu. mmm, Dan aku pun kata dokter kalau aku nggak hati-hati nih, mhm, aku bisa kebablasan hamil kalau mmm, ya aku nggak hati-hati gitu. mhm, Tapi, yang dicari kan bukan itu ya, mhm, apa yang salah di rahim. Berarti dari sisi, eee, laki-lakinya atau suami aku nggak kenapa-napa, berarti mhm, iya, aku nih, berarti karena ada kan apa di Afra heeh, gitu iya. kan? Setelah dicek adalah, ternyata, eee, kantung kehamilan aku Mhm, itu abnormal, Mbak Hera. Jadi, sampai abnormalnya tuh -7 di atas normal, banyak ya -7 ya? -7. Jadi, kantung kehamilan itu yang biasa untuk melindungi bayi ya. Jadi Mhm, kalau misalkan janinnya membesar, dia akan mhm, ikut membesar. Nah, ini aku mhm, enggak. mmm, Jadi dia membesar waktu itu mungkin
di usia kandungan yang 3 bulan atau 4 bulan, tapi ya Maksimum segitu iya, mungkin jadi ya? dia tuh kehilangan oksigen. Oh. Aku saat itu merasa bahwa aku membunuh bayi aku gitu. Maksudnya kalau saja aku tahu lebih awal, kalau saja aku nggak, apa ya, kalau saja aku pikir memilih dokter gitu, nggak main asal aja gitu, mungkin kejadiannya nggak kayak gini. Tapi Allahu alam ya, maksudnya kan Ya. kadang-kadang itu jalan Tuhan, Mhm. aku mesti melalui itu dulu, Mhm. gitu. Mhm mhm Jadi mhm. alasannya itu, Mhm mhm. sebenarnya itu bisa, eee, apa ya, bisa di-treatment kalau aku Iya. mau Kalau hamil heeh, lagi. udah tahu dari awal harusnya bisa ada special Iya treatment-nya ya. iya. Mhm mhm. Saat itu dokter sudah menawarkan, Mhm. tapi saat lagi ngobrol nih, Mhm. dia cerita ke aku, dia Mhm. bertanya ke aku, Mhm. "Kok saya ngelihat kamu stres banget sih orangnya?" Gitu. "Kok kayak kamu tuh cemas Mhm. terus gitu, Mhm. kamu kenapa?" Gitu kan. "Enggak Dok, aku biasa aja." Terus dia mulai ngorek ngorek aku nih, "Coba cerita ke saya, saat kamu hamil, kamu merasakan apa?" Ya. Ya mungkin kayak sedikit kram, tapi nggak pernah flek, "Bukan itu," kata dia gitu kan. "Dalam diri kamu, kamu ngerasain apa?" Gitu, Secara mental ya, secara apa mental. "Kok dokter tahu sih?" Gitu. mhm. "Saya tahu karena saya ngelihat kamu tuh nggak cuman sekali 2 kali ke sini," Mhm. gitu Mhm kan. mhm. Eee, terus ya akhirnya aku cerita Mbak Hera, Mhm. jujur aja, Apa yang eee Afra alami selama iya kehamilan itu ya? iya, Heeh, apa aku tuh? sering cemas, ketakutan yang sangat besar. Heeh. Takut, lebih kayak yang takut, saat lahir, eee, anak aku itu nggak di-treatment baik oleh orang lain, takut Takut anak mengalami bully, takut mengalami iya kekerasan. iya, Mhm. gawat banget gak sih aku udah mikir sejauh itu, padahal aku Iya, kan hamil ya. betul betul, Kata heeh. dokter itu Kalau itu aku alami setelah anakku keluar gitu ya. Ada yang nakal dikit, aduh nanti dia gede gimana gitu ya. Tapi jangan nggak waktu mikirnya hamil. iya Kalau Afra udah hamil udah mikir ya? iya, mikirnya saat itu bahwa semua orang kan yang hamil pasti ngalamin mood kayak PMS ya, kan Iya, biasanya gitu ya, heeh, mood denger-denger, swing, ya mood heeh, swing heeh gitu, heeh, emosi gitu. emosi, Saya pikir wajar Dok gitu. mhm, Terus dia nanya lagi, "Ada nggak hal yang apa ya, bikin kamu cemas gitu, sampai mhm, apa?" Gitu. Akhirnya aku cerita, aku sampai mhm. pengen bunuh diri, Itu hamil yang mana, Fra? yang terakhir yang Yang sudah besar, terakhir? heeh, karena Waktu it hamil pengen bunuh diri iya rasanya? iya, stres. Heeh, Stres, aku juga nggak tahu tuh Mbak Hera, stresnya karena apa, dipicu apa, tapi ketakutan-ketakutan yang tadi itu, yang heeh, aku pikirin itu heeh, membuat aku tuh pengen melindungi bayi aku sampai, aduh gimana ya gitu. heeh. Sampai ada rasa-rasa, eee, ya gitu, Takut pokoknya ya? cemas terus tiap Cemas hari, terus? Oh, heeh, cemas tiap hari. heeh, terus? Dokter, Heeh, lihat tanda itu terus langsung dia hold dulu nih program aku, heeh, "Oke, kamu kayak mesti ke psikiater dulu. Setelah tahu hasilnya dari psikiater dan heeh, kamu aman untuk hamil, mhm, ayo kita programin mhm. kamu Betul sama itu suami." penting sih ya kayaknya. Ya, Orang hamil tuh harus pikirannya sehat, happy gitu ya, happy. bukan malah was-was takut Ya, gitu ya, Fra, ya? heeh, Heeh thank you heeh. banget sama dokternya. Mhm mhm mhm. Nggak banyak Dia dokter harus yang siapin nggak cuman sehat betul, badan, sehat mental iya juga sebagai ibu. Betul iya. betul. Akhirnya Mhm. aku ke psikiater, ternyata setelah menjalani, beberapa kali wawancara, terus beberapa kali tes, Berapa kali, Fra, total ketemu psikiaternya? sebulan itu 3 kali, Mbak. Itu tuh 3 bulan. 9 kali ketemu jadi? 9 kali ketemu, akhirnya aku ketahuan bahwa, aku kena
aku ada borderline personality yang aku nggak sadar, aku nggak tahu Borderline personality. ya, itu Jadi itu adalah, apa? personality di ambang batas. Jadi memang, eee, itu lebih kalau menurut aku kalau misalkan, bipolar itu kan, dia mood swing banget. Kalau Mhm, aku ini, mhm, mood-nya tuh mhm, emosian mhm. dan selalu menyalahkan diri aku sendiri. Kebukti kan tadi aku Mmm, cerita bahwa kalau jangan-jangan aku yang membunuh bayiku. nah, Oh gitu. itu Oh ya. kecenderungannya itu Afra Ya, ya? terus ya mau di ambang batas jadi kayak antara bunuh diri sama ya itu Mbak, apa ya, mengakhiri hidup, ujungnya ke situ, gitu, tanpa sadar. Kalau dari Mhm, hasil riset, kata dokter, kata psikiaternya mhm, adalah itu dipengaruhi oleh, otak kita. mhm. Mungkin juga karena dan didukung oleh faktor lingkungan. Aku nggak tahu sih, tapi ya jadinya aku yang seperti ini gitu. Jadinya aku yang agak-agak bermasalah nih mentalnya gitu. Eee, Opjinku tahu Jadi Afra sebetulnya maaf problemnya 2 ya? iya, Kesehatan sendiri dan de secara mentally, mentally ada problem juga yang betul. sebetulnya harus dibetulin dulu nih sebelum melangkah untuk hamil, jadi ibu gitu. Iya, Iya iya iya, catatan juga ya itu ya. Jadi orang mau nikah hamil nggak hajar bleh nggak gitu hajar ya? bleh nggak hajar bleh. Bener-bener, iya. Dan saat Mhm. itu juga, umur aku tuh udah mau 33 ya, Mbak, ya waktu itu. Aku tuh kayak tetep aja kayak dikejar waktu nih gitu. Tetep nih pengen Tetep pengen hamil hamil, karena aku mhm, nggak pengen ada perbedaan jauh umurnya di mhm, anak aku. mhm. Eee, Dokter Objinku kemudian bilang bahwa, "Kamu hamil tuh karena pengen atau emang karena dituntut oleh" Lingkungan, ya, mhm. gitu, "Coba tanya dari diri kamu sendiri, Mmm, karena saya nggak ngelihat kamu tuh happy," gitu. Ya mungkin dia bener juga sih, mungkin dia ngelihat yang, pasien yang lain happy-happy aja, kok cuma Afra gitu mhm. yang kayaknya kok ada masalah. Terus dia tahu, hasil, dari psikiater, terus dia bilang, eee, "Yang penting tuh diri kamu, eee, siapa yang nyuruh kamu punya anak? Kamu sendiri atau lingkungan kamu? Mhm, Saya minta kamu sekarang lebih mikirin diri kamu, karena ya kamu yang penting. Kalau kamu happy, mhm. anaknya akan happy, tapi kalau kamu ngerasa cemas terus-terusan, maaf Afra, saya nggak bisa programin itu ke kamu." Gitu. Iya, Oke oke. dan, eee, nggak ada yang bisa untuk menuntut kamu, Mhm. untuk punya anak, padahal kamu nggak happy. Iya iya iya. Habis itu diskusinya gimana sama suami, Fra? Setelah Afra dapat masukan itu dari dokter? Ya saat itu, sama suami, Mhm. eee, Suami bilang apa? langkahnya adalah benerin dulu, Mmm, karena mungkin memang dia kan orang yang terdekat sama aku ya, Mbak, Hera, mungkin dia mhm merasakan juga aku emosi, aku yang cemas, itu kan mhm. mempengaruhi hubungan Betul. iya, Mhm komunikasi suami istri juga mhm kan gitu. Akhirnya dibantu sama suami untuk, membenahi apa, diri mhm aku ke psikiater, ke mhm psikolog yang bener-bener aku nyaman aja. Jadi mhm. saat itu akhirnya untuk kepingin punya anak nih agak di belakang dulu nih, gitu. Fokus Karena sama Afra dulu, iya fokus sama kesehatannya aku Afra. sehat dulu, Mhm. aku nggak stres lah ya Iya. gitu. Jadi aku Mhm. bisa ngelakuin hal-hal yang emang seharusnya misalkan bekerja, mengurus suami gitu. Karena memang jujur aja Mbak Hera itu tuh gangguan itu tuh yang terus-terusan ada dan aku mesti benahin. Aku sempat dikasih obat oleh psikiater untuk Iya. mengurangi tingkat kecemasan aku Mhm. gitu. Akhirnya sampai umur aku nggak berasa ya, selama dari 32 ke Mhm. 37 berarti 5 tahun ya? 5 Mhm. tahun ya? 5 4 tahun. tahun aku berusaha Oke. untuk membenahi diri aku, Mhm calm mhm. down, terus, eee, akhirnya aku beraniin diri karena di dalam hati aku tuh, kok
aku nggak bukan nggak kepengen ya. Beban itu tuh terangkat membuat Afra lebih, ini Beban ya untuk punya anak heeh, itu sebenarnya lebih ke ini gara-gara orang banyak tanya. iya sih, mhm. Ini aku lagi Biasanya satu santai paket nih. kan, Iya, nikah, anak gitu, iya. Ini heeh, aku lagi santai nih nggak mikirin anak, terus he tiba-tiba ada orang ketemu, "Udah lama nggak ketemu, he anaknya berapa?" Gitu. heeh, Siapa? Pasti semua orang yang belum punya anak karena dalam waktu mhm yang lama pasti mhm merasakan mhm. apa yang aku Afra jawabnya alami. apa waktu Iya, kalau ditanya? belum, sambil malu-malu. Oh gitu, Iya, belum gitu. heeh, Kalau misalkan ada yang bertanya, intens, lebih intens gitu, mhm. ya aku cuman bilangnya, "Aku yang sakit." Aku nggak pengen suami aku disalahkan, karena kadang-kadang gitu loh, Oh, iya Mbak, ya iya nggak iya, sih? heeh heeh. Kadang-kadang kan orang nyalain, Orang jadi nuduh suaminya, padahal ya, gue, kasihan juga ya iya, suamiku iya. gitu. Oh, Dan aku iya dapat iya cerita iya, juga dari suami aku tuh heeh. bahwa dia tuh disindir-sindir juga sama temen-temennya saat di kantor. Oh, berdua aja nih, kapan? Iya, Gitu-gitu ya? "Kok kalah yang ini aja baru nikah aja udah dikaruniai anak, kok lo belum?" Gitu. Iya iya iya. Aku tuh gak tega sebenarnya Mbak Iya Hera, iya, maksudnya kayak yang mhm, aku ngerti perasaan laki-laki dan iya iya, aku yakin suami aku juga pengen punya anak gitu kan, mhm dan mhm, dia harus merelakan egonya itu mhm karena melihat istrinya. mhm Dan dia juga sempat bilang sama aku kayak, "Kalau kita punya anak lagi nih dan mhm akhirnya insya Allah berhasil, mhm kalau akhirnya gagal lagi mhm, dan Afra harus melalui semua dan itu iya, dan aku mesti lihat kamu nangis, mhm aku nggak tahu seberapa jatuhnya kamu lagi, mhm. aku nggak kuat," gitu. Mmm. Katanya, Duh, "Aku syukurlah nggak ya, kuat," katanya. ada dukungan dari suami juga ya untuk kesehatan mentalnya Afra gitu ya. Dia merelakan impian besarnya juga, Iya. tapi dia, mau merendahkan diri karena ngelihat istrinya berjuangnya gila-gilaan untuk hamil, punya anak, lalu harus jatuh lagi keguguran gitu. Itu juga gak kalah penting sih aku bilang ya, Iya, support dari orang terdekat ya. iya, Ah, bener-bener alhamdulillah banget karena mhm. menurut aku nggak semua orang bisa berpikiran terbuka itu ya Mbak Mhm Hera mhm gitu. mhm mhm. Dan, akhirnya di umur 38 Mhm karena aku juga udah mulai kayaknya aku mau berdua aja deh sama suamiku kalau boleh nih gitu, mhm berdua mhm. aja gitu. Aku ngobrol sama suami terus aku bilang bahwa, Sorry Fra, 32 ke 38 6 tahun? iya 6 tahun, Heeh, itu benar-benar memang tidak hamil dulu? tidak Tunggu hamil sampai, dulu. Afra Iya, sehat iya, gitu ya? tadinya aku mau sampai 35 tuh Mbak, Mhm mhm. tapi aku Ternyata belum bisa belum memutuskan? belum karena, eee, jiwa Lukanya aku dalam tuh juga ya? Ya jiwa aku tuh ampun, masih heeh dan heeh. yang aku bilang yang mental health aku yang aku iniin apa, bipolar borderline Borderline personality itu memang personality. aku mesti sadari bahwa itu ada masalah dalam jiwa aku. Mungkin Iya dari iya. kecil aku Mhm. nggak sadar dan baru ketahuan saat ke Mhm psikiater dan itu mhm aku mesti benahin dulu sebelum aku punya anak gitu. mhm Karena sharing sedikit aja, aku mhm pernah masuk UGD gara-gara GERD ya. mhm Terus aku lihat ada, eee, ibu-ibu mhm umurnya mungkin sama kayak aku, mhm dia lagi teriak-teriak di UGD. I don't know, tapi, mhm. perawat aku bilang bahwa, dia punya, gangguan bipolar. Sedangkan Oh anaknya di sisinya, Mbak. oh, anak Melihat kecil? ya, melihat ibunya seperti itu. Oh. Iya Ya iya terlepas iya. dari entah apa masalahnya dia, Iya tapi aku iya, ngebayangin bahwa itu kejadian sama heeh. aku, terus dilihat sama anak Afra aku. merasa itu nggak sehat Ya, ya, buat anaknya ya, sendiri. Iya iya ya. iya, Aku oke. jadi berpikir lebih panjang Heeh gitu. Aku heeh. lebih karena tingkat kecemasan aku kalau misalkan itu memang gila sih. Jadi kalau misalkan ada keterpa masalah, terus Mhm. emosi aku luar biasa dibandingkan Mmm, dengan, mhm. orang-orang yang lebih normal.
gitu. Mhm, Jadi orang-orang pada umumnya. orang-orang pada umumnya. Heeh. Oke, Lalu usia 38 ya, 38. Afra memutuskan untuk Untuk, berdua aja. Aku belum ngomong nih sama suami, belum ngomong. Iya, deg-degan gitu. ngerti ngerti, Aku heeh. tuh mau ngasih pilihan apa, apakah kita, apakah suami aku setuju atau enggak. Kalau misalkan Mhm enggak, mhm apakah aku harus menjalani anak tapi, mmm, dengan tingkat kecemasan aku yang luar biasa ini, mhm terus umur aku yang udah lagi nggak normal, maksudnya nggak kayak orang rata-rata karena udah umur 38 kan, walaupun mhm mhm banyak orang yang hamil mhm sampai umur 40-an juga ada gitu. mhm Tapi, eee, ya yang kedua apa suami aku nggak setuju lalu kita pisah gitu. mhm Itu tuh aku udah ngebayangin 2 hal itu sebelum aku ngobrol sama suami aku. mhm. Atau adopsi gitu kali, Fra? Nggak masuk itu? Nggak Oke. masuk gitu, nggak masuk di aku entah entah kenapa Mhm gitu. mhm Lalu aku coba beraniin diri untuk ngobrol sama suamiku, mhm dia bertanya kenapa mhm gitu, terus aku bilang, eee, ya karena ada kondisi yang pertama, terus kesehatan mental aku juga, mhm. terus Usia. usia, terus aku bilang, "Aku aku boleh gak sih, selama ini nih kayak aku merasa tidak pernah memilih memilih tuh untuk diri aku." Karena sebenarnya ya aku pribadi individu yang punya pilihan. Mhm. Aku punya badan aku sendiri Iya. gitu. Aku yang merasakan sakitnya, Mhm. aku merasakan nggak enaknya, aku merasakan happy-nya, saat punya anak dan nggak punya anak. Boleh nggak? Aku milih enggak. Mmm. Karena alasannya adalah ya aku gitu. Mhm. Karena aku peduli sama diri aku sendiri, Betul. walaupun di depannya itu banyak banget tantangannya. Pasti dari orang-orang sekitar, Mhm. gitu. Tapi, aku deg-degan tuh Mbak Hera, Mhm. ngeri banget ya gitu Iya kan. iya. Alhamdulillahnya suami aku terbuka banget lalu dia Mhm. bilang, "Yang bikin kamu happy jalanin. Ya benar kamu bilang yang punya badan kamu adalah Mhm. kamu. Saya nggak bisa maksa kamu untuk mengikuti, apa, Kemauan kemauan orang. orang atau kemauan saya, Heeh. karena kamu yang hamil." Mhm. Kamu yang merasakan happy-nya, kamu merasakan nggak happy-nya sebelum-sebelumnya kan Mhm. kejadian gitu. Jadi aku serahin semuanya sama kamu. Thanks God-nya itu Mbak Hera. Aduh, langsung ya. Ya Iya. walaupun sebenarnya juga aku memupuskan keinginan aku ya. Iya Ya iya ya Mbak Hera ngerti kan iya. maksudnya sebenarnya aku nggak pengen gitu. Mhm Tapi mhm. aku ada batas waktu Iya. yang yang di depan mata gitu Mhm dan mhm. aku memilih untuk aku memilih untuk menyelamatkan diri aku sendiri, mungkin juga Iya menyelamatkan buah buah hati aku iya. gitu kan, Mhm mhm. gitu. Mama mama diajak ngomong nggak? Mama iya karena dia ngelihat aku kan orangnya Mhm. penyayang ya, Mhm mhm. jadi tuh dia tuh kayak yang, Mhm. "Kenapa sih kamu nggak punya nggak coba untuk punya anak lagi?" Sempet nanya gitu Sempet ya? nanya, Mhm. kayak yang itu terus-terusan terjadi sampai akhirnya aku jelasin juga. Mhm. Memberi pengertian bahwa, ya sudah aku tuh sudah Mhm. mencoba, aku sudah berusaha menurut aku ya, Mhm. wah, ya ini jalan aku yang aku pilih gitu. Mmm, mhm. Setelah keputusan itu, Fra, ada perubahan nggak hubungan dengan suami? Maksudnya gini, Afra jadi sensitif juga gitu, misalnya suami lagi ngeliatin anak kecil, "Ih lucu ya," terus Atau Afra yang ponakan, ponakan, terus Afra yang tiba-tiba nggak ada apa-apa tersinggung gitu, "Oh iya gitu?" Gitu. enggak. Nggak Jadi nggak ada? kalau ngelihat anak kecil ya kayak anak sendiri Mbak jadinya, karena mungkin Mmm, memang sebenarnya kita ada keponakan ya? pengen heeh, pengen Heeh, ya. Jadi kayak kalau pas ada misalkan ponakannya lebih mhm lebih lebih sayang ke
ke suami gitu, karena kan mhm, suami lebih 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 mhm, ini ke anak-anak ya, mhm, dan aku suka ini mhm. sih, suka godain, "Ini abis ini pengen punya anak nih dari aku." Enggak gitu, cuman Oh, jadi oh bercanda jadi sih, bercanda jadi ya, bukan malah bercanda. jadi berantem Bukan ya? bukan, Oh gitu. heeh. Pernah rasakan setelah adanya keputusan itu? Happy atau malah terisolasi? Terisolasi tuh karena, "Gue beda ya sama orang-orang, sama perempuan pada umumnya," Itu gitu? pertama. Oke. Yang kedua, eee, komunikasi sama suami jadi lebih baik. Entah kenapa Malah jadi lebih baik? iya, entah kenapa abis kita ngobrolin soal itu, Heeh. jadi kayak lepas aja gitu Mbak Hera, kayak nggak ada beban Oh, Mbak. karena selama ini Afra juga sebenarnya udah mau mikir-mikir ya, udah nimbang-nimbang nih gimana plus minusnya gitu. Iya Sampai akhirnya pada keputusan itu juga iya gimana ya suami terima nggak ya gitu ya. iya, Begitu udah ngomong semua, iya dianya setuju, iya, lepas ya. lepas, itu jadi kayak ya kayak orang pacaran jadi kan cuma berdua aja dan kita kayak ngerasain hal itu terus gitu. Jadi Hmm, chemistry-nya mhm, tuh mhm, mungkin lebih dapet daripada mhm, awal-awal kami nikah. mmm, Jadi lebih deket, jadi lebih terbuka, dan iya, aku jadi curhat sama dia maksudnya kayak, "Tadi aku ditanyain loh sama orang, mmm, kenapa belum punya anak, sampai perut-perut aku dipegang-pegang sama dia." biar hamil Iya ya deh, hamil gitu ya? hamil-hamil ya, Heeh, ya tanggapan kita cuma senyum-senyum aja gitu. mhm, Walaupun memang kalau misalkan hari-hari kayak Idul Fitri, acara nah, iya keluarga, iya, itu mhm. Mbak, itu tuh tantangan banget buat kita berdua gitu. Gitu ya, kumpul keluarga Iya ya. iya, Heeh itu heeh. tuh jadi di jalan tuh kayak aku atau dia mungkin udah nyiapin jawabannya. Tapi untung kalian satu tim loh, ya. Untungnya ya. Itu benar-benar aku merasa itu adalah salah satu yang utama support dari pasangan, Iya ya kan? iya, Iya, dia nggak kebayang sih aku nggak maksudnya kebayang kalau dia on off juga. betul 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 Tiba-tiba pengen, tiba-tiba nagih. Kita betul. pusing juga kan Iya Afranya pasti, heeh iya heeh, iya, tapi oke. memang dari awal nikah dia juga nggak menuntut untuk aku cepet-cepet punya anak, akunya Mbak. Usianya berapa suami? Sama, Oh kita seumur ya? seumuran Mhm seumuran. mhm. Jadi, ya berkah sih menurut aku. Iya betul. Aku Mhm tuh mhm. ya walaupun kadang-kadang stres juga nanggepin orang yang, Mhm. eee, omongan-omongan orang ya gitu, Mhm mhm. nggak punya anak, karena suaminya bermasalah. Tapi kalau Mhm. misalkan udah di-judge gitu aku bilang aku yang sakit, Gitu ya? ya aku yang sakit Mhm gitu. Aku mhm. juga bilang sama suami, "Kalau kamu, ada yang nanya terus Mhm. mengira kalau cowok ke cowok kan mereka kan ngomongnya bisa jor-joran maksudnya kayak, ya seenaknya gitu kan, Mhm cuek. mhm. Kalau aku suka ngomong, ya bilang aja, istri gue yang sakit gitu. Jadi aku Mhm. tuh nggak pengen disalahin juga suami aku, Iya kasihan. iya, ngerti ngerti, heeh. Jadi kalau aku bilang sih intinya ya kita menghargai keputusan orang ya. Biarpun yang namanya perempuan itu naturalnya hamil, melahirkan, punya anak gitu. Tapi kita bukan Afra. Afra juga bukan kita gitu ya. Jadi kalau sampai ngejudge gitu ya, aku pikir ya kita mesti tahu ceritanya deh gitu. Jadi jangan nggak Iya gampang berkomentar gitu ya. iya Gitu sampai aku juga baru tahu ternyata Afra punya masalah kesehatan mental gitu. Karena satu yang jadi ibu tuh satu ya kita sehat dulu tuh, gitu ya. Mau melahirkan anak yang untuk jadi masa depan dunia ini ya kitanya siap mental supaya bisa mendidik mereka jadi orang yang baik gitu ya. Kitanya dulu nih, orang tua dulu gitu, kuat mental, sehat badan, sehat mental, supaya kita bisa besarkan anak masa depan dunia ini jadi anak yang baik gitu. Kalau masa tua pernah dibicarakan nggak dengan suami? masa Kita tuh tuh berdua aja loh iya sampai tua iya gitu ya. berdua aja Heeh. mungkin kita akan Yang pindah lain tuh bisa sakit nih anterin dong ke rumah sakit punya iya anak iya iya, gitu ya. mungkin kita sekarang mikirnya ponakan kali ya, terus kayak kalau kenapa-napa minta tolong ponakan aja kali ya atau Mhm. adik gitu. Mhm. Eee, iya ya, kadang-kadang ada juga komentar-komentar yang nggak enak Mbak Hera nih, Mhm. dari lingkungan sekitar kayak yang misalnya, Mhm.
nggak mau punya anak Mhm, di umur segini atau nggak berpikiran punya anak, mhm. entar lu tuanya siapa yang doain? Lu meninggal siapa yang doain? Gitu. Oh itu juga ya, Ya, heeh gitu. heeh Karena, heeh. eee, Ah. itu nyakitin sih. Tapi ya, kita Heeh, juga nggak bisa merubah komentar orang gitu, ya betul, silakan orang berkomentar heeh, apa tentang aku dan suami heeh, gitu, tapi mhm, ya aku sama suami pun mhm, jaga hati aja gitu ya. Tapi mhm, menurut Mbak Hera, orang-orang yang memutuskan untuk nggak punya anak mhm, dengan kondisi apapun tuh mhm. egois nggak sih Mbak? Menurut Mbak Hera sendiri? Eee, Gini, semua orang pasti punya kerinduan untuk itu, gitu ya. Tapi nggak harus anak sendiri juga ya. Banyak anak-anak di luar sana yang butuh kasih Iya sayang, bener bener itu bener kan? bener bener bener. Iya, gitu. Jadi, eee, nggak pada tempatnya kalau kita apalagi sesama perempuan tuh ngejudge gitu. Tahulah gimana orang hamil beratnya Iya seperti apa, iya gitu. Terus dalam kasus Afra ditambah ada masalah isu kesehatan mental gitu ya, iya heeh. Aku sampai merinding dengar Afra bilang iya, tapi itu hamil aja mau bunuh diri, coba aduh iya iya, tapi bener-bener itu terjadi bahwa itu mood swing-nya minta ampun dan aku juga baru tahu kalau dulu-dulu kan kita, eee, taunya kayak baby blues ya gitu baby blues kan, kan setelah melahirkan setelah ya, melahirkan. heeh, Tapi ini saat hamil gitu. Jadi aku juga saranin sama, orang-orang yang lagi mhm, hamil atau ngerasain ada perbedaan sama emosinya, mhm, better cek untuk maksudnya untuk dapat, guide ya, maksudnya mhm, dari orang yang lebih profesional, mhm, dari psikiater atau psikolog, karena mhm, aku ngerasain saat itu tuh sendirian, Mbak, nggak tahu gitu. Isu nggak itu tahu ya. tuh nggak Afra tahu. merasa itu sebenarnya biasa aja, "Oh kayak Iya gini orang hamil," gitu iya, ya. kayak gini Mood mood-nya swing rasanya emang pengen, gitu. "Aku mati aja deh, capek," gitu. Capek gitu kan. Iya, tapi ternyata ya kata dokter itu nggak Nggak harus gitu, nggak harus gitu, nggak ya dalam nggak normal nggak ya, normalnya kalau heeh, normal nggak gitu loh Bu, gitu mhm kata mhm mhm, kata beliau tuh nggak gitu. "Oh iya Dok?" "Iya, nggak mhm, sampai pengen itu," kata dia mhm gitu. mhm, Ya sudah, ya alhamdulillahnya semuanya terjawab mhm itu, masalah dalam, mhm. rahim aku, Mhm, terus kondisi kejiwaan aku, alhamdulillahnya terjawab. Jadi aku mhm, tuh udah ya lega lah Mbak Hera mhm, gitu, mhm. ya gitu. Sekarang lebih bahagia ya, Fra? Jadi Afra bahagia Lebih baru di usia iya 38? iya iya iya, udah udah iya, bener bener bener. Iya kan? Lucu ya, Psikiater udah beres nih, udah ketemu beres. 9 kali, Iya ya kan? iya, Terus udah mau bisa melupakan yang ini, yang dulu masih belum bisa masih sepenuhnya ya? masih. Aku tuh Heeh. itu nggak akan bisa lupa itu kalau Kapan sih ingetnya, Fra, tiap sama hari dia? sama Heeh. aku nyebutnya anak aku yang satu-satunya, Oh. nggak akan pernah bisa lupa, Mbak. Mhm mhm. Eee, kadang kalau misalkan ada orang yang bertanya sama aku gitu, Mhm. biar cepet aja aku bilang anakku satu Oh gitu. Iya iya iya. Anaknya berapa? Satu. satu Iya gitu, iya. tapi minta Itu maaf nggak? menyehatkan juga ya buat Afra ya. Kan memang ada, iya Ada, kan? iya Itu ada. jawaban yang sehat menurutku loh. Apa? Jawaban yang sehat, Iya ya kan? emang Anaknya berapa? Satu? Nggak bohong, kan ada. ada, Kemarin. iya Heeh heeh. iya, Mhm. sekaligus untuk nyenengin diri aku sih gitu Mhm. dan apa ya, dulu sempet aku berpikir itu aku nggak punya anak, aku kurang. Apa, kalau orang lain menyebutnya ada yang bilang aku, "Lah kan berarti nggak bisa punya anak itu kan kurang." Mmm. Tapi menurut aku, enggak, aku bilang gitu, aku hanya perlu melihat, aku hanya perlu mensyukuri apa yang ada sih Mbak Hera. Ya mungkin di satu sisi, aku nggak ada anak tapi alhamdulillah aku punya suami yang pengertian, Iya. orang tua yang pengertian, itu Mhm. tuh kayaknya udah berkah aja buat aku gitu. Jadi Mhm. insya Allah nggak akan ngerasa kekurangan Mmm. Itu gitu. ya, Mhm bener bener. Kalau aku juga ini aku share ya, Fra. Jadi kadang-kadang
aku harus mengakui bahwa tiang kebahagiaanku tuh kan anak-anak gitu ya, Oh Kak, ya? ya. Heeh. Kalau Afra ketika lagi ya aku lagi sedih gitu, ketemu anak cerita dia pulang sekolah gini-gini, aku bisa happy lagi, gitu. Iya, Heeh. Gimana Afra menemukan kebahagiaan itu? Berdua aja sama suami nih? berdua aja sama Heeh. suami. Kadang-kadang kan sama dia juga nggak Pasti cocok, ya karena ada kita kan ya karena masalah, kita manusia gitu. yang berbeda kan. Heeh, iya kan orang yang berbeda hidup Bener satu bener rumah bener bener gitu. bener Itu bener. gimana Eee, cari cari happiness-nya? Keponakan sih, Keponakan ya? keponakan atau Oh, tetap oke. ke orang tua, adik-adik ipar gitu. Mmm, Tapi ya happy aja, Mbak, entah iya kenapa. alhamdulillah ya. Heeh. Iya, alhamdulillah aku merasakan perbedaannya itu, Mhm mhm. perbedaannya Mhm. gitu. Atau mungkin memang dalam hati aku sudah mengikhlaskan, bisa jadi gitu. Mhm. Tapi ya gitu, happy. Happy ya, happy di usia 38. Nggak apa-apa daripada nggak sama sekali, Iya ya kan? iya, Daripada nggak sama sekali, mending di usia 38 ya, ketika udah akhirnya ikhlas, bener-bener ikhlas ya iya menjalani hidup ini, iya, orang lain bilang apa terserah gitu betul. ya, Orang lain heeh, nanya heeh, atau persepsinya seperti apa, mhm, negatif pun ya mhm, tapi sampai sekarang sih masih ada orang yang ngelus-ngelus perut aku ya nggak gitu, apa-apa juga, nggak apa-apa juga, ya kan anggap aja gitu. doa, ya, Betul betul. heeh, iya, gitu. Jadi, kita harus hargai bahwa di satu titik Afra memutuskan untuk, "Oke, aku selesai dengan penderitaanku yang kemarin, aku mau move on," ya, sehingga aku nggak jadi toxic buat badanku sendiri Dan dan lingkungan aku. lingkungan. Aku mau bahagia ke depannya, tidak memikirkan yang lain-lain karena aku ikhlas, sehingga Afra bisa berkarya, gitu ya, Ya, untuk diri sendiri, berguna buat orang lain. Jadi betul. Afra nih lagi running restoran, udah ya, Udah udah 5 tahun loh. udah 5 Dan aku tuh nggak tahu gitu, tahun. tahun ini kemarin, Masih mampir. perasaan yang diposting cuman kucing deh, Fra, gitu. Punya Iya restoran iya gitu ya. iya. Itu Next time juga mesti podcast di restoran aku ya. iya, Iya. boleh, bagus loh, jadi buat venue wedding juga ya. Venue wedding juga, Heeh. tapi memang mungkin agak ke pelosok, maksudnya kayak ke ujung Jakarta Selatan, Heeh, tapi namanya masih Kemiri di oke, Jagakarsa. Jadi itu ya. mainannya Afra. Mainannya aku Kayak Afra buat mhm, sibuk, sibuk, heeh, ya bantu orang juga, betul ya betul kan? betul betul banget Heeh, betul bantu banget. orang dapat kerjaan gitu ya. Benar benar Yang banget. mungkin nggak bisa dilakukan Afra ketika punya anak kayak aku. Jadi ibu doang. Gitu ya, ibu rumah Tapi tangga. happy juga Iya karena iya iya, kan orang anak-anak. jalannya masing-masing Beda-beda, ya. iya Heeh, aku beda-beda. mungkin nggak berbuat apa-apa di luar gitu kan, fokus ngurusin anak. Afra punya karyanya sendiri, gitu. Iya sih. Afra ada pesan apa nih buat Eee, cewek-cewek, ibu-ibu, eee, perempuan-perempuan yang kira-kira kurang lebih ceritanya sama kayak oke, Afra? sangat perlu untuk men-support wanita, Mmm, dan wanita ya, jangan mhm, aku tuh paling, eee, bukan kesel ya, apa ya, eee, menyayangkan kalau ada perempuan yang, menjelek-jelekan perempuan lain atau mempersepsikan perempuan lain yang negatif. mhm, Padahal kita perempuan tuh ya apa aja tuh bisa, ya nggak sih Mbak Hera? mhm. Jadi ibu, jadi istri, jadi Pengusaha, pengusaha, jadi breadwinner juga bisa bisa, gitu. mhm, Betapa kuatnya kita dan, eee, kenapa selalu mempersepsikan yang mhm, nggak baik mhm. atau Atau kamu harus sama dengan saya, ya atau heeh, dan sekarang untuk orang-orang di luar sana yang merasakan kayak aku mungkin mhm, atau ada nggak pengen punya anak karena bukan karena apapun apapun, alasannya, mhm, bukan karena penyakit atau ya mhm, apapun lah asalnya, harusnya memang ya kamu sadar bahwa yang lebih penting adalah diri kamu sendiri, yes, gitu. iya, Karena kamulah yang bisa bikin diri kamu happy, mhm, bukan orang lain, iya, gitu. mhm, Dan 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 mhm, kita mesti mengusahakan itu. iya, betul, itu kata-kata yang diusahakan. Kebahagiaan itu
Nggak kita bergantung sama orang lain, kita Betul, mengusahakan buat diri kita sendiri juga, iya. gitu. Ya. Thank you Mbak Hera, aku udah Thank you banget diundang ke Afra, ya sini, ampun aku tuh seneng nggak tahu banget. story-nya Afra karena kita memang cuman cek-cek IG aja Betul. gitu, tapi kita nggak kontak karena usianya jauh juga bedanya. Tapi hampir sama ya penampakannya. Mbak Hera awet muda. Yang penting sehat aja Iya, ya, gitu. Jadi, sehat terus buat Afra, bahagia thank you. terus ya buat kita semua, sukses mainannya itu ya, Mbak Hera eee, juga ya. ya mainanku ini ya, mainan Afra ada restoran namanya Kemiri di Jagakarsa, itu ada Afra di situ. Sukses juga? Masa enggak dong, Enggak ya? Heeh, ngeliatin aja. lihat aja. Sama tes makanan. Tes makanan, oke gitu. Semoga sukses semuanya buat kita, semangat terus, Fra. Semangat terus Mbak Heeh, Hera, thank you banget, sehat-sehat sehat-sehat kamu semuanya, juga dan ya. anak-anak dan suami, Dan suami, thank you. iya. Ditunggu podcast yang lain dengan Oh iya, cerita thank yang you. seru-seru. Heeh, dengan cerita seru-seru ya. Ya, Oke, thank you banget. thank you. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Jadi tahu ceritanya Afra, gimana Afra akhirnya sampai pada titik menemukan kebahagiaannya, gitu ya. Oke, Bye-bye. bye-bye.